berseliweran orang-orang tuh taunya Vindes itu adalah Vincent and Desta gitu kan. Tapi sebenarnya di sini gue mau ngasih tahu kalau Vindes ini as a brand gitu, bukan about mereka berdua nih. Gitu. Jadi ini juga sih orang kalau pakai sarung tuh suka melorot gitu. Dia dibikinin anti melorot, dia pakai suspender gitu. Nah, kan pakai karet di sini juga simple. Ya ada yang sulit, kenapa harus yang simple kan? Iya benar juga sih, benar. Salah satu reason kita kemarin di tahun 2024 kita nggak ada Vindes Sport sama sekali tuh. Nah ya kan, ya gue ngerti paham lah. Kan kita udah nih satu ini, udah nih. Perbatasan sama Citayam. Jadi gimana kerja di Vindes? Aman? Serius udah mas, serius. Nggak ada opening dulu gitu langsung. Ya emang acara lu doang ada openingnya. Ya di sini juga nggak ada opening. Alhamdulillah aman di Vindes, kerja di Vindes aman. Oke, jadi maksudnya di Vindes nih, tadi lu bilang kan, gua nggak relate nih PSJS itu apa? Tadi apa sebutan PSJS? PSJS itu adalah pasukan skena Jakarta Selatan. Oke, itu statement dari mana sih sebenarnya awalnya? Kawan saya. Siapa? Pokoknya gue baru temen di sana gitu kan. Ada istilah PSJS. Gue juga awalnya nggak tahu tuh kan. PSJS itu apa sih? Itu pasukan skena Jakarta Selatan. Oh gitu. Oke. Gitu. Jadi ya awalnya gue mau bikin event nih. Ya, itu biasalah kalau anak-anak muda gitu kan. Itu undang dia aja. Kenapa dia gitu? Iya dia PSJS. Apa tuh PSJS? Pasukan skena Jakarta Selatan. Oh gitu. Oh berarti berawal dari anak-anak Vindes. PSJS itu atau dari temen? Enggak sih, udah Davon nih tahu. Enggak kan, Dav? Iya kan? Enggak ya, kan, gua kan enggak relate gitu. Jadi ya emang udah kawasan aja. Anak-anak skena sekarang gitu, skena-skenaan. Gue pernah ngebahas ya, ini jadi skena gini nih. Ya kan maksudnya Vindes kan identiknya ke sana kan. Bisa dikatakan. Iya kan, karena kan bos-bos lu kan eksis tuh. Jadi abang-abangan yang muter hokinya sekarang lagi di atas. Alhamdulillahnya. Lagi benchmark lah anak-anak selatan kan. Alhamdulillah. Lagi lagi di atas gitu. Tapi PSJS gue nggak dari Vindes kan. Oh enggak. Oke. Oh itu emang dari anak-anak ini aja iya, kayaknya ya. Istilah-istilah aja lah gitu. Oh istilah PSJS. Tapi oke. BPJS? BPJS itu ada dua ya, ada yang tenaga kerjaan, ada kesehatan. Tapi kehidupan Vindes BPJS gak? Lah lu nggak ngerti BPJS kan? Gue pernah denger nih. Dari relate lu beda angkatan nih ketahuan. Coba BPJS apa mas? Biaya pas-pasan jiwa sosialita. Vindes anak-anaknya gitu gak? Alhamdulillah. Apa? Enggak. Ya kan maksudnya anak-anak sekarang kan ya gua nggak tahu ya. Sekarang kan lebih baju itu kan udah yang jutaan gitu kan. Kalau ya anak-anak maksudnya anak-anak sekarang kan lebih modis lah. Kalau zaman gua kan ya milenial kan dulu kan skena kan skenanya. Oh iya. Lah baru tahu dulu juga. Baru tahu skenanya. Dulu anggapannya itu skena itu skenanya kalau angkatan gue. Jadi maksudnya anak-anak punk, ya skena anak punk karena skenanya aja. Karena minority. Kalau skena sekarang kan majority jadinya kan. Iya. Semua ingin menjadi skena yang sebenarnya skena itu sama. Iya juga sih ya. Skena ya. Iya pakai celana lurus. Gitu. Kalau nggak yang melecet malah dikatain ya. Ya yang skinny gitu kan. Celana corong. Iya tuh. Kenapa tuh? Itu harusnya kenapa tuh? Jadi begini. Lu perwakilan PSJS. PSJS, nah sebagai perwakilan PSJS lah. Gue juga bukan PSJS sebenarnya. Gue udah tahu aja istilah itu tuh. Lu udah PSJS, baju acong, Tina Destar, ya kan, celana udah gombrong. Nih, ini sepatu kerikil. Ya, kopi shop ya kan? Ya, gimana? Oh, kerikil. Oh iya juga. Ya kan, asal jalan gitu gitu. Ya kan, kita ini aja ya sebagai duta perwakilan lah, bukan duta lah, perwakilan PSJS nih, gitu. Tapi gue enggak lagi PSJS anjir. Gue temen-temenan aja nih gue pakai begini nih. Tapi maksudnya
average umur ya di Vindes Gen Z semua atau? Kebanyakan Gen Z sih. Iya, kecuali ya bapak-bapak lah gitu. Iya, bapak-bapak. Ya Batman, Om Leo kan ya itu kakek-kakek. Hampir setengah abad. Tapi emang ya kebanyakan Gen Z sih. Gen Z milenial lah. Nah, ini kan kayak manajemen lu bisa dibilang ya, kita anggap lah. Manajemen lu kan angkatannya lebih di atas gua bahkan kan. Mereka kan umur-umur 40 sampai 50 lah gitu. Sedangkan di Vindes tadi lu bilang Gen Z mungkin umur 25 sampai 27 mungkin ya. Iya, banyak. Average-nya. Gap-nya jauh gak? Suasananya atau gimana? Aduh, kalau bicara suasana sih ngebaur aja gitu. Ngebaur ya. Nggak ada gap yang jauh gitu, bahkan yang lebih bawah-bawah ini justru turun nih ke bawah, ngikutin. Karena gitu. Ngecengin doang. Malah mereka kebanyakan yang gimmick ya. Banyak gimmick, ya gitu sih ya. Itu tadi ya, emang nongkrong banget sih turun ke bawah ya, karena kan bapak itu kan lahirnya dari anak-anak tongkrongan juga kan. Gitu. Oke, soalnya banyak yang kepo juga nih, kayak Lanyard Vindes itu kayak anak-anak fresh grade kayak mau masuk sana, betul gak sih? Bisa dibilang gitu untuk agensi ya, gitu. Apalagi agensi gitu. Pada masuk, gue mau masuk Vindes nih gitu. Karena apa ya, secara gambaran luar kan kerjanya santai, enak. Tapi gue tahu di dalam nggak kayak gitu pasti. Iya. Nggak, maksud gue di saat kerja betul. Di saat main-main gitu kan. Gitu. Maksudnya gue percaya pasti apa ya di internalnya itu bisa membedakan banget antara profesional dan personal. Ya. Walaupun dibungkusnya itu secara santai. Betul. Gitu. Nah, kalau gue sih nggak tahu ya, kalau emang di luar itu anak-anak fresh graduate gitu, kayak dulu bilang mau pakai lanyard apa Vindes gitu kan. Gue nggak tahu lagi tuh beneran atau nggak, palingan kalau gue ngelihat sosmed gitu, gimana sih caranya bisa masuk itu, sampai ada yang DM gue pun juga ada gitu, ke personal, Bang, gimana sih caranya gitu. Nah kan ya, berarti kan itu udah jadi mungkin bisa dibilang patokan lah ya Vindes jadi salah satu inceran untuk masuk anak-anak fresh grade ini mencari pekerjaan kan. Gitu. Ya mungkin karena anak-anak atau orang-orang yang fresh graduate ini kali ya, melihat wah kayaknya seru nih kerja sama artis, kayaknya ketawa-tawa mulu nih gitu ya, namanya juga anak fresh graduate nih. Gue dulu juga gitu sih, wah kayaknya seru nih kerja di sini, gitu. Ternyata ketika gue udah masuk, ternyata ini ya, ternyata gini ya gitu. Emang lu sebelumnya di mana? Agensi juga, media juga atau? Gue pernah di radio pernah, terus di Menkes juga pernah. Lu pernah Menkes? Ngapain? Nyobain ini kayak Ebel, ngetes obat. Dulu gue di Menkes itu announcer juga. Gitu, pas zaman COVID lagi waktu itu. Wow, ini dong, tahu dong lu. Wah, ramai konspirasinya. Terus di startup, terus juga ngejain data KPU juga pernah juga. Umur lu berapa memang enggak? Ini by the way, ini namanya Dimas ya. ini salah satu. Siapa? Ini salah mulu ya. Oh, Bagas. By the way, ini Bagas itu dari lu apa sih di Vindes? Produk marketingnya. Produk marketing dari Vindes gitu. Jadi kita kedatangan tamu sekarang dari Vindes Store gitu. Betul. Salah satu pengguna Jubileo juga. Betul, gitu. Ini berarti ntar di-cut pindahin ke depan ya kalau ini ya? Enggak, emang udah tengah aja. Gitu. Kita mah ngalir aja udah. Oke. Berarti lu tadi, sorry, gue nanya umur ya. Umur lu berapa? Masih muda berarti lu, cuy. Tapi experience lu udah banyak juga. Jadi lulus SMA itu, gue gap year setahun tuh. Nggak keterima di PTN lah. Gitu. Ya udah gue magang, nyoba lagi masuk PTN. PTN juga masih di Jakarta. Masuk PTN, udahnya gitu. Masuk tuh. Kampus mana? Ciputat. UIN. Wah. Ngaco nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana-mana nih orang nih. Terus, UIN lulus. Ya, karena kan gue waktu magang di radio kan, ya orang-orang radio kan situ-situ aja kan, muter lagi ya. Makanya ketika gue kuliah, gue ngampus tuh ada callingan tuh,
event ini, oh ya udah ikut. Oke. Ini sini ikut. Oke. Gitu. Ternyata emang basicnya karena nongkrong ya, dari nongkrong. Iya, relasi sih. Relasi walaupun lu belajarnya tentang ngitung-hitungan, tapi kepake pasti kan. Kepake banget kan, gitu. Maksud gua, ya ini banyak juga kan, soalnya yang kemarin ada apa sih kita bahas konten tuh yang katanya banyak orang yang burn out ketika pas kuliah, terus salah jurusan, gitu. Yang sebenarnya ya lu jalanin aja, ilmu apapun pasti kepake, pasti kepake, gitu. Kayak maksudnya contoh kayak gue dari seni rupa terus ke teknologi, masih bisa kepake. Bos lu, ya kan? Kepake. Dari seni rupa terus sekarang bikin ini walaupun emang ada irisannya, tapi secara bisnisnya kan itu pasti kepake. Ilmu apapun juga ya pasti kepake. Pasti kepake gitu. Ya, meskipun nggak 100% gitu kan. Untungnya sih maksudnya kalau gue percaya yang berawal dari seni itu pasti aman, Bos. Tenang aja. Iya, tapi kayaknya semua kerjaan ada seninya nggak sih? Semua seni. Iya kan? Semua seni. Ngobrol aja kita seni. Iya, ada seni. Iya. Gitu. Meskipun gue bukan anak seni gitu ya. Terus akhirnya abis lulus, gue lulus, ambil kerja berarti? Itu masih kerja tuh. Lulus gue lanjut full time ke startup. Startup apa nih? Aplikasi nonton film gitu. Oke. Aplikasi nonton film. Sebutin aja, apaan video? Bukan, udah bungkus kok. Apa? Migo, tau Migo? Gue tuh. Masih nontonnya malam ya. Apa? Migo. Oke, habis Migo lu jadi apa di sana? Gua waktu itu jadi TL event. TL event, tarik ke kantor buat admin support lah, gitu, buat ngurusin 4 area gitu. Udah selesai itu, baru gue balik ke Menkes itu. Di Menkes, udah terus gue Menkes ngapain? Announcer itu. Ini ngetes obat. Anjing, balik lagi. Iya, di Menkes kayak announcer gitu, kayak ngobrol sama bintang tamu, sama dokter, pokoknya kesehatan gitulah. Apalagi waktu itu zaman berarti COVID. Lu paham juga dong, maksudnya lu tuh kuliah di UIN, ya kan? Terus di Menkes, lu belajar baru dong, pasti dong. Karena produk knowledge-nya beda. Nah, itu lu belajar dari mana? Pas magang? Di kampus. Oh, di kampus lu kuliahnya apa? Ngampus ngambil komunikasi penyiaran. Kayak gua akunting. Enggak. Gua di sana itu broadcasting lah gitu. Intinya ya udah masuk di Menkes ya ngobrol-ngobrol, tapi topiknya seputar kesehatan. Itu masalah gigi bungsu, vaksinisasi, gitu. Ya, gizi anak, gitu-gitu. Stunting. Ya, gitu-gitu. Polio. Resistensi obat. Terus Menkes berapa lama tuh lo? Menkes gue nggak lama. 5 bulan kalau nggak salah, 5 bulanan. 5 bulan, probation nggak kelar? Bukan, justru gue cabut lebih cepat sih. Terus abis itu ke Vindes? Ke Vindes lah gue langsung. Langsung jadi yang sekarang? Awalnya gue merchandiser. Gue packing, gue tektokan sama vendor, gue browsing. Itu berarti lu awal kali Vindes bikin sebelumnya ada yang mega merchandise, cabut. Terus ya udah gue nyoba di situ, ya udah masuk nih, diterima gitu kan. Ya udah gue ngerjain semua sendiri itu awal tuh. Awal tuh tahun pertama si Vindes Store ini ada. Selanjutnya tahun berikutnya itu udah ada beberapa hiring kan, karena udah lotnya udah buat packing, buat banyak ini lah ya. Gitu, akhirnya narik lagi gue jadi markomnya. Jadi markom, terus setahun lagi ganti lagi jadi produk marketingnya. Produk marketing, gitu. Berarti awal lu ditarik ke Vindes buat jual baju nyalek ya? Capres. Iya kan? Soalnya udah muka semua isinya kan, kayak mau nyalek. Tapi penjualan dari awal langsung naik? Enggak naik gitu, jadi ya ada fluktuatif lah, dari segini gitu. Terus baru sekarang kan udah mulai difokusin kan. Betul. Collab sama band lokal, collab sama seniman. Iya, kebanyakan ya itu sama brand juga ada, sama seniman, ilustrator, terus sama apa lagi ya? Ya band itu tadi. Ingat gak lu? Udah, dari lu tahun berapa lu pertama merchandise? 2022.
2022, sekarang 2024. Kenaikan kira-kira aja, guys. Berapa persen? Dari awal gua masuk kayak sekarang itu kayaknya 75 sampai 80 sih. 75 sampai 80% itu naiknya average-nya ya. Average-nya ya. Year on year. Iya. Oke, berarti oke lah. Iya, iya alhamdulillahnya gitu karena kan dulu tuh bikin apa ya? Ini nih. Ya udah bikin. Udah habis nih. Apalagi ya kayak masih raw gitu lah. Oh, kayak ya udah project-project terus ini aja produknya gitu. Kosong gitu. Bikin lagi baru, produksi lagi. Kalau sekarang udah planning tuh, mau habis nih. Udah. Terus masih ngetok lagi produksi. Oh, udah mulai retail ya. Gitu. Awalnya merchandise Vindes doang kan, jadi tapi, dibuat limited gitu. Kalau misalkan udah, anjing ini terlalu sering nih, udah kebanyakan nih, udah stop ya dikasih tahu. Gitu. Emang suka-suka aja ya, gitu ya. Oke, berarti sekarang lo lebih kemana nih? Detail job desk lo di Vindes? Gue lebih ke partnership-nya, ke Vindes Store-nya atau Vindes-nya? Oh, ke Vindes Store-nya. Oke, tetap di Vindes Store berarti ya? Tetap gue di Vindes Store, ngurusin partnership, event-event, terus juga ke market, ke customer, itu lebih banyak ke situ-situ sih. Oke, apa yang menurut lu peluangnya Vindes Store? Lu yang mikirin juga dong, pasti dong. Iya bersama sih. Penetrasi ke marketnya, gitu. Kadang apa yang menurut lu yang cocok nih? Soalnya kan lu jualannya agak lain nih kan? Ya. Gitu, karena merchandise dari Vindes gitu kan, Vincent dan Destanya, gitu. Kalau itu hilang, habis tuh lu. Nah sebenarnya ini nih kita nih yang banyak berseliweran orang-orang tuh taunya Vindes itu adalah Vincent and Desta gitu kan. Tapi sebenarnya di sini gue mau ngasih tahu kalau Vindes ini as a brand gitu, bukan about mereka berdua nih. Gitu. Jadi meskipun misalkan dari salah satunya gitu atau gimana ya tetap Vindes itu tetap ada gitu. Makanya produk-produk gue itu nggak hanya muka mereka gitu. Salah satunya mungkin ini yang lo pakai kan. Nah kalau ini baru sih. Jadi gue punya turunan namanya kayak license gitulah. Beberapa band gitu kan. Ini collab kan? Ini gue collab sama Acong, tapi ini jatuhnya bukan collab deh. Ini license gitu sama TDS sama Acong. Jadi kan dia ngeluarin album kan, tulisan, ya udah. Oh, yang produksi Vindes. Yang produksi kaosnya ini Vindes. Oke, gitu. Ya bagi hasil lah ya. Ya, matematika lah. Ya, gitu matematika gitu. lah ya. Nah, kan gue juga waktu itu ikut di Vindes sebenarnya banyak loh ininya. Ya, dia tuh ekosistem loh. Kemarin gue datang yang vitamin D launching. Vitamin D betul. Vitamin D itu kan lebih ke apa ya? Mirip production-nya lah, pH-nya kan, gitu. Mirip. Karena gue di situ jadi gue tahu gitu. Sebenarnya ya vitamin D itu kan tapi tetap cuy ada V-nya gede, D-nya gede. Sebenarnya itu kalau lu tahu tulisannya kan V T M N D. Vincent Temen Desta. Iya, Vincent Temen Desta, kata Batman kan bikin kan. Iya itu dia berkontemplasi ke Bandung dulu. Nah, itu kan bertolak belakang sama yang kalian mau keluar sebenarnya dari besar nama Vincent Desta ini kan. Tapi tetap aja harus dibawa-bawa nih kan, kayak VTMND itu kan kepanjangannya Vincent Temen Desta. Sama itu hanya gimmick aja sih Vindes apa Vincent Temen Desta itu. Oh, biar lancar pitching ya. Itu ya kita coba apa ya? Ya kan kalau vitamin D itu mendapatkan dari sinar matahari. Iya gitu. Kan oke lambangnya matahari bisa aja. Gitu. Bener. Nah, tapi maksud gue itu juga privilege juga. Maksud gue yang apa ya, kalau gue sebagai pebisnis maksudnya kalau sisi dari komersialnya kan nggak harus dihilangkan juga sebenarnya gitu, tapi ya nggak tahu ya manajemen lu ya sebenarnya gitu, tapi ya emang sebenarnya yang nggak untuk jangka panjangnya nggak bagus juga karena impactnya ketika ya maaf sorry nih, ketika dua icon lu kenapa-napa semua kena, bener gak? Ya ada yang berpendapat seperti itu gitu kan, ada juga yang kayaknya enggak deh, ini udah mencoba untuk terlepas dari itu meskipun ya mirip-mirip namanya kayak gitu. Soalnya ini banget, maksudnya ngelekat banget. Mau keluar ini kalian berusaha keluar tapi tetap aja gitu. Tapi salah satu keluarnya ini
Kita tuh kalau tahu ada namanya cap sayap kerbau. Cap sayap kerbau. Itu jauh kan tuh. Jauh. Di situ tuh. Ya, pelan-pelan lah ya di gurita-guritanya di ini ya. Turun-turunannya. Ya, transisi lah. Gitu, nggak langsung di 180 derajat langsung kayaknya kaget di pivot gitu ya. Pelan-pelan lah ya, cap sayap kerbau gitu. Jadi ya itu jauh sih gitu, walaupun desainnya agak mirip. Iya juga ya. Soalnya desainer satu. Cap sayap kerbau itu apa aja ininya? Produknya? Produknya ya mirip sih sama si Findes, tapi dia lebih ke... Dia ada minuman ya, bukan ya? Oh, kalau yang minuman waktu itu kolaborasi sama Anomali. Kopi. Kopi, jadi bikin kopi cap sayap kerbau gitu. Kalau sekarang lebih ke ya apparel clothing lah, baju, sweater, tote bag kayak gitu-gitu. Oke. Di antara sekarang udah Vindescope lah bisa dibilang Vindescope holdingnya nih. Vindescope ini mana yang lagi yang fokus banget nih? Yang udah pasti kan media kan, acaranya kan. Itu. Selain itu apa lagi? Biar orang-orang pada tahu nih sebenarnya Vindescope tuh lebar. Gua tuh ngelihatnya kalian tuh mau membuat ekosistem dari hulu ke hilir. Karena dari ini production hostnya udah mau lu ambil nih, udah diambil malah, udah kebuat malah vitamin D. Itu kalau jualannya banding juga gak sama Thailand? Kalau gua nggak tahu sebenarnya detail jualannya tuh, sistem jualan tuh kayak gimana gitu. Yang gua tahu ya kayak Vindes Media sebagai medianya, vitamin D itu production hostnya, host juga, agency juga. Kayak gitu-gitu. Nah, si Vindesor lebih ke si merchandise-nya. Gitu. Nah, berarti bisa ya kan gue lihat kan benar-benar hulu ke hilir kan. Bisa dibilang kalau brand mas kali masuk di situ, lu akan kejaring sebenarnya. Iya, lu akan dibuatkan secara storytelling-nya untuk production-nya, idenya, gimmicknya gimana, medianya placement-nya di Vindes. Dan merchandise-nya pun akan dipikirkan juga, gitu kan. Dan cara jualnya pun juga akan dipikirkan juga dong. Betul. Nah, dan benar-benar hulu ke hilir nih yang gue lihat. Masuk satu, bisa nyebar. Ya, gitu. Tapi itu udah jalan. Udah ada beberapa brand yang ini. Untuk saat ini udah mulai mencoba, tapi kayaknya tahun ini sih ada sih yang udah mulai pitching-pitching gitulah. Mau masuk, tapi udah campaign-nya tuh akan meluruh, masuk ke programnya, masuk ke merchandise-nya sampai saling penjualan dan lain. Gitu. Ya sebenarnya kan juga kalau sama kayak Jubelio kan, Jubelio ada omnichannel-nya, ada POS-nya, ada web store-nya, ada shipment-nya. Sebenarnya kan gitu juga kan jadi ekosistem. Ya secara ini kan kita mengharapkan semua customer itu one stop solution lah. Gitu. Menjadi satu produk untuk dari hulu ke hilir gitu. Nah, challenge-nya di lu apa? Kalau di gua kan mungkin, ternyata yang ini belum butuh gitu, belum butuh brand.com-nya gitu. Mereka baru berjualan di marketplace gitu. Atau mereka ternyata POS ternyata belum punya toko offline gitu. Nah, kalau dari Vindes ini challenge-nya apa? Biasanya sih kan kita tuh identik berangkat dari hal-hal yang ngehe gitu kan ya. Kadang ya memang ada beberapa ide yang nggak masuk nih di klien nih, kayak misalkan gue mau jualan sarung gitu yang nggak melorot misalkan gitu. Ternyata sarungnya yang nggak melorot karena ada celana sarung, bro. Nah, ini dia nih, kita harus berbeda nih. Gitu. Jadi emang Leo sih waktu itu. Jadi ya emang ada sarung di Siramanik. Biasanya orang kalau pakai sarung tuh suka melorot gitu. Hanya dibikinin anti melorot, dia pakai suspender gitu. Lah kan pakai karet di sini juga simple. Ya ada yang sulit, kenapa harus yang simple kan? Iya benar juga sih, benar. Ya gitu sih, hal-hal yang kadang si kliennya nggak bisa explore lebih jauh gitu. Ya semacam kayak gitu-gitulah. Yang challenge-nya lah. Gitu. Tapi emang kalian stick untuk idea kalian yang mungkin ya tadi lu bilang agak nyeleneh untuk mendapatkan attention dari market tuh kalian kan selalu agak explore di sisi lain lah gitu. Nah, atau emang kalian yang seperti agensi lainnya yang based on brief client? Biasanya kayak datang dari klien gitu, kita akan brainstorm sih. Biasanya kan ya emang orang udah tahu nih kalau dikit ini ya ngehe gitu, kira-kira ngehenya apa yang masih bisa masuk, yang masih
keterima lah gitu sama market gitu. Enggak, kita juga harus yang kayak gini, nggak strict juga sih. Oke, berarti emang adaptasi lah. Betul. Tapi gitu. Kalau kliennya stick kayak gue maunya komersil banget nih gitu. Nah itu gue belum tahu nih, karena itu kan ranahnya orang sales gitu. Apakah pernah kejadian seperti itu atau belum? Oke, gitu. Ya, soalnya nih pasti idealis akan kalah kalau yang komersil ini uangnya lumayan. Iya itu kan juga idealis, tapi harus gimana ya? Iya kan, tapi perut harus tetap makan gitu kan. Tapi monetize-nya mau kemana sih Vindes ini? Kan biasanya ya kalau dari YouTube tuh AdSense gitu kan, terus placement dan lain-lain. Nah kita nih lagi mau explore kayak misalkan collab juga nih sama beberapa entah itu brand, mungkin ada ilustrator kayak gitu-gitulah. Terutama kayak si Vindes Store ini gitu, dia nih udah pernah collab sama brand gitu kan. Nah ya salah satunya ini nih sama si brand Bandung SST Setas ini. Ini udah pakai JBL belum brand? Udah pakai dong. Oh, udah pakai. Siapa si SST-nya? SST ini. Aduh, gua nggak tahu lagi. Nggak tahu. Iya. Coba pitching. Gitu. Terus ya sama Hydroflask ini brand juga. Tuh. Ini juga apa? Ini kan collab juga. Iya, turun dari program Vindes Media, turun ke kita Vindes Store. Ya udah, ini kita kolaborasi sama si Hydroflask ini. Oke. Nah, ini kan lu jadinya kan identiknya Vindes Store itu merchandise aja gitu kan. Emang arahnya emang ke sana. Kalau untuk si Vindes Store-nya iya ada turunan sebuah produknya. Gitu. Mungkin kalau Vindes Media misalkan dia bisa umumnya itu kayak kolaborasi menu, biasanya kalau penuhnya kolaborasi menu lah, atau karaokean atau apa kayak gitu-gitu palingan. Oh, event betul gitu. Makanya eksis banget tuh event di festival selalu ada. Nggak selalu sih, nggak tergantung eventnya. Iya, ngeliat juga ya kan kalau event apa PSJS selalu ada kan. PSJS kalau event PSJS selalu ada gitu. Iya nggak ya, kayaknya iya nggak semua juga sih. Gitu ngeliat kalender lah intinya gitu, ngeliat kalender. Enggak, patokannya kalau ada Vindes pasti PSJS. Oh, emang gitu. Iya ya. Tapi makin kesini nih, gue lihat event-event Vindes ya. Makin yang gue lihat tuh makin menunjukkan jati dirinya. Bener gak? Kayak kemarin terakhir kan acara skate. Ya bukan main. Itu kan skate kan. Ya emang basicnya ya lingkup itu juga kan gitu. Makin kesini dari awal kan acara pertamanya badminton dulu ya. Pertama itu pingpong. Oh ya pingpong, badminton, tenis, volley ya kan. Itu kan yang common lah gitu. Nah yang terakhir kan gue lihat nih skate. Lebih niche ininya kan, lebih niche lah ininya, segmennya. Dan emang kenapa nyebrang banget ya? Apa emang balik ke habitat gitu? Kalau balik ke habitat sih enggak ya. Kita masih mencoba explore sih, karena kan kita base-nya semua juga masih belajar gitu. Kita nyoba nih, kira-kira kalau di sini masuk gak ya? Kita nyoba di sini masuk gak ya? Gitu. Nah salah satunya kemarin kepikiran kita buat si skateboard itu. Kan sebelumnya ada skateboarding day gitu kan. Oke. Tapi ya itu kalian tuh berani untuk mencoba sesuatu yang sebenarnya ya karena mungkin ya Vindes ini udah menjadi mungkin sekarang jadi patokan, jadi benchmark yaitu mungkin apa ya, bisa dibilang ya apapun yang kalian lakukan halal sebenarnya gitu, bisa dibilang di fase itu sekarang gitu kan gitu. Jadi pas kalian bikin skate itu gebrakan juga, udah lama loh nggak ada event skate yang gede dan itu padahal skaters kita tuh jago-jago banget maksudnya. Nah wadahnya malah ditarik keluar kan, gitu. Sponsor dari luar, ini dari luar. Nah kemarin pas kalian buat itu sih asli, maksudnya ya gue sebagai kaum yang dulu ya di dunia itu gitu happy gitu. Maksudnya ya apa ya, ibaratnya kalau apa ya, kayak nostalgia gitu. Kalau dulu kan, kalau lu ya sekarang mungkin skatepark ada ya. Kalau dulu kan kita ketemu di Kemang. Iya, susah-susah ya, masih susah kan. Gitu. Tapi sekali ngumpul tuh rame gitu. Dan jadinya ya kemarin tuh
ya lumayan ini ya kayak Reno akhirnya kan cabut ke Bali. Tadinya kan kita main bareng di Taman Mini. Oh gitu. Taman Mini, lu nggak tahu kan Taman Mini skatepark? Bukan anak skate. Iya, dulu maksudnya di Taman Mini itu peluran loh skateparknya, gitu. Nah itu sebenarnya yang gue bilang ya, gue ngobrol aja ketemu Acong di situ, gue bilang emang jalur lu di sini gitu. Maksudnya menurut gue ya, daripada lu bikin sesuatu dijiplak mulu. Soalnya acara lu kalau yang umum udah pasti berhasil. Bener. Alhamdulillah. Iya, udah pasti berhasil. Gua bisa statement. Acara-acara Vindes Sport lu itu yang acara apa ya? Yang olahraga sportainment lah ya. Ya, sportainment itu kalau yang olahraganya common di ini bisa dibilang lu pelopornya. Itu yang bisa ya gitu. Kecuali dulu Deddy Kobuzer catur tuh. Bikin sama Dewa Kipas. Iya, bikin event catur itu dia berhasil juga tuh gitu. Jadi Dedi belum ada lagi tuh yang gue lihat. Habis itu Vindes bikin main pingpong pertama kali. Pingpong, tapi pas pecahnya pas tenis kan. Tepok bulu juga yang pertama sih. Tepok bulu ya. Tepok bulu pertama baru. Oh, tepok bulu yang pertama yang Vincent ya? Yang Vincent sama Jebret. Itu ya yang kedua. Udah mulai dijiplak kan? Tiba-tiba tenis. Udah mulai dijiplak jadi turun kan? Ya kan? Ya sekarang maksudnya jadi semua jadi turnamen artis. Iya, banyak lah yang bener dong, gitu. Yang awalnya kan lu yang buat Vindes. Salah satu reason kita kemarin di tahun 2024 kita nggak ada Vindes Sport sama sekali tuh. Nah, ya kan, ya gue ngerti, paham lah. Kan kita udah nih. Satu ini, udah nih. 2024 kayaknya Vindes Sportnya maksudnya nggak bikin dulu gitu. Iya, ya kan, biarin pada mikir yang lain lah. Gantian kita jiplak gitu ya. Gitu. Soalnya ya after ya itu ya gue bilang yang Vindes Sportnya itu sportainmentnya itu ya dari volley. Dulu siapa sih yang mau ngadain acara volley tuh? Iya. Gitu. Udah gitu susah banget lagi. Banyak orang harus nyamain. Nah, gitu. Jadwal. Terus gitu tuh rame. Jadi semua orang main volley. Ya bulu tangkis lah. Yang olahraga yang dari segmen bawah sampai atas tuh main lah Indonesia gitu. Ya. Sempet redup. Terus lu hidupin lagi. Gitu. Tenis yang kalangan atas, lu resultnya kalangan bawah. Ternyata tenis tuh nggak cuma buat kalangan atas. Iya, bukan eksklusif lah. Nah, dan yang gitu akhirnya afternya anak-anak selatan sekarang main tenis. Iya, banyak tuh setelah tenis main gitu kan. Iya, sekarang udah gara-gara lu lapangan tenis mahal. Iya, susah dapetnya. Bener, serius. Gara-gara acara lu itu lapangan tenis langsung naik tuh. Gitu. Susah lagi dapetnya, udah mahal, susah lagi. Iya, udah gitu musim hujan. Wah, nunggu lapangan kering dulu. Tapi maksudnya balik lagi, tim total berapa? Vindescop? 50-an lah. 50-an gitu. Majority Gen Z. Gitu. Millennials Gen Z lah. Culture kerjanya gimana di sana? Kalau kan banyak yang mau tahu nih, gitu. Di sana ya kerjanya ya sama lah kayak pada umumnya gitu kan. Office hour? Office hour kita 10-7 ya kan, sama kan? Enggak, gue 96. Beda dikit. 10-7 ya Sabtu Minggu libur. 10-7 tapi datang jam 11, jam 12. Ya pulangnya jam 5. 10-7 normalnya ya Sabtu Minggu libur, kecuali ada event baru. Cuti kan? Ada cuti, dapat lemburan pasti dong. Iya, dapat lembur atau ganti libur. Gitu. Oke. Dikasih WFH ya seminggu sekali. Itu masih aman. Oh, berarti lu 41 juga ya? 41 kalau mau yang ngambil. Tapi banyak kan enggak ya? Tapi enggak lagi, banyak pada main kayak kantor aja gitu. Kantor udah datang ngerokok ngerjain bentar, keluar lagi ngobrol-ngobrol gitu. Soalnya kan nggak kayak di sini, ngerokok susah kan? Ke bawah. Iya sih, susah sih enggak, repot aja. Kalau sana kan udah enggak langsung keluar. Iya. Ya, tadinya gue juga mau gitu, mau ngambil rumah, rumah itu. Tapi parkiran mikirnya. Iya banyak juga sih, 200 ya. Alhamdulillah. Tuh kan. 100 orang.
Kacau juga. Kok kacau? Maksudnya banyak gitu. Ya kan emang kayak gitulah. Tuh apa lagi tuh? Baca dah. Yang mana sih lagi nomor berapa? Nggak tahu, gue juga nomor berapa. Kedepannya ada tahun ini bakal ada apa Vindes nih? Bocoran dikit lah. Gebrakan apa lagi nih? Pasti ada dong. Kemarin habis raker pasti kan? Raker. Kemarin ya di Q1 ini kita fokus Ramadan dulu. Puasa tuh. Puasa. Full biasa. Puasa kita puasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Kita puasanya mengikuti pemerintah, lebaran bareng-bareng. Kirain gue pas terbenam matahari terbit ini. Oke, itu kan ada acara reguler pasti kan? Ada. Nah, kita nanti akan ada Vindes Sport rencananya di tahun tahun ini. Tahun ini. Itu nanti akan ada satu festival lah. Kita mencoba mengembalikan festival yang zaman dulu tuh sebenarnya esensi festival tuh seperti apa? Kayaknya gue pernah tahu kan? Tahu ngerti ya, gue. Ya, ngerti gue. Ngerti. Vibes-nya the real festival ya. Gitu ya. Kalau orang kan taunya festival musik. Iya. Gitu-gitu lah. Nah, gue tahu. Ya. Udah di brief gue kemarin ketemu. Oh, iya. Di tahun ini akan ada itu sebenarnya itu akan gue soalnya ke tahun kemarin. Ketemu Om Le, ngobrol lah ini. Ya, dia sebenarnya ini banget, pengen banget itu bikin. Dia. Nah, bener kan? Benar. Itu akan realisasi mungkin insya Allah di 2025 ini. Amin. Karena kan itu plannya udah sebelumnya kan sampai lu kalau tahu ada road to-nya itu. Tahu. Iya. Gitu. Pokoknya intinya ya nanti ini kalau lu yang nggak tahu dulu konsep festival gimana, kalau bener Vindes amin. Terrealisasi itu tahun 90-an festival tuh seperti ini. Bener gak? Iya, konsepnya akan seperti itu. Konsepnya akan seperti itu. Mungkin yang Gen Z kayaknya nggak relate ya. Ya ini makanya gitu. Nanti tunggu aja, harus datang. Itu kira-kira di akhir tahun atau Q3 lah. Q3 gitu. Tenannya pakai POS Jubileo lagi gitu. Terima kasih Jubileo yang udah. Tapi kemungkinan iya sih karena. Ya mungkin ini nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi yang mau 3 hari sebelum kacau Jubileo. Bantuin gua dong ini. Iya, ngubungin H-3 gila. itu sebenarnya eventnya Vindes Media tuh. Gua kan Vindes. Terus lari lah Vindes Media. Enggak selalu yang ini. Ya udah ayo. Enggak H-3, H- berapa sih? Pokoknya semingguan. Iya, H-5 atau 7 lah gitu. Tiba ngontek. Wah, ini kalau gua bukan temen, gua kagak mau sini. Gitu. Ya udah, cepet banget itu. Ya udah gua support malah. Ya udahlah gitu lah. Tapi untungnya alhamdulillah kemarin bukan main itu lancar lah ya. Alhamdulillah. Gitu. Nggak ada yang gimana. Tapi yang pas Sukatani pecah sih. Itu pecah sih. Itu. Lu nonton ya? Enggak. Gak tahu sih. Iya sih. Wah gila tuh. Tapi band-bandnya kemarin emang temen semua kan? Ya kita ngikutin ini juga sih apa namanya. Moodnya lah gitu kan nggak mungkin anak skate dikasih lagu yang mendayu-dayu bernadia kayak gitu-gitu. Iya kenapa enggak bos? Iya juga sih. Untungnya terus. Untung terus. Ya habis ini agak dini ya. Ini kayak diserang ininya lu. PSJS-nya nih, padahal gue bukan PSJS. Apaan lu PNS? ASN. Oke, terus tadi mah ini udah nih, tuh. Ya gini lah, maaf ya. Gue ada pertanyaan mas. Ya udah, bagus deh. Udah tadi kayak lu. Gue penasaran, Vindes itu kan kalau bikin acara namanya aneh-aneh ya. Kan namanya sepak bulu. Terus tiba-tiba tenis. Terus apa lagi sih yang volley tuh? Bahkan volley. Yang selalu punya ide duluan siapa? Om Le sih. Om Le udah paling ini dia. Dan jadi itu kayak meeting gede kita ngumpulin. Namanya apa nih ya? Leo nggak ada tuh, Om Le nggak ada. Udah ngumpulin ini, udah tampung, voting gitu. Terus dia pasti gitu, Om Le gitu. Ini gitu. Ya udah akhirnya ngumpul lagi. Udah. Ini nih namanya gitu. Coba lu di kantor nih gue titip ya. Gue nitipnya satu ini. Challenge Om Le 5 menit diem gitu. Hah? Challenge gitu. Titipan gua gitu bilang. Om Le bilang, lu gua challenge
5 menit diem aja udah gitu. Bisa enggak? Gak bisa sih kayaknya. Dia datang, Ada aja kan. Tapi ini sih, ya dia Omle juga kan karaoke juga dia monetize. Ah, gila sih itu. Itu jobnya juga kan gila. Setiap malam karaokean. Nah itu maksud gua kayak di lu apa ya, manajemen lu tuh yang apa ya, bisa dibilang ya pionirnya semua gitu. Walaupun emang karaoke ya waktu itu gue tahu kenapa Omle bikin karaoke karena kan dia basicnya orang Indonesia kan suka karaoke. Jadinya kenapa? Soalnya GE waktu itu mungkin nggak terlalu ini jadi dibikin karaoke gitu kan. Nah, sekarang aja GE pada nggak tahu mungkin yang dulu. Nggak tahu ya GE. Lalu juga nggak tahu kan lu? Gue semenjak kenal GE Batman baru tahu. Formasi dulu juga tahu kan lu? Dulu GE itu cuma 3. Ada 3. Siapa aja? Batman, Bondi, ya Omle. Iya. Satu lagi siapa ya? Ya Omle. Iya Omle berarti. Terus masukkan Prisil. Ya itu gak masukin ini baru. Terus lu pakai Jubil, kita ngomongin ke Jubil dikit lah. Gue mau jualan dikit nih. Banyak juga nggak apa-apa. Program lu. Program gue. Iya. Lu Jubilio itu udah berapa tahun, Gas? Findes Store. Kayaknya mau 2 tahun sih. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun karena sebelumnya itu gue masih manual kan, maksudnya. Enggak, lu pakai kompetitor lu. Iya, tar dulu. Ini Oke. Awalnya nih. Awalnya gue manual nih, masih masukin satu-satu. Karena gue kan background gue bukan di retail ini kan. Gitu. Jadi gue nggak tahu nih. Gue ngulik, masih masukin sendiri. Nyobain lah tuh satu omnichannel gitu. Karena harga murah lu sikat kan. Gue lupa waktu itu karena apanya gitu. Belum. Oh, karena POS. Gue udah punya POS. Yang satu lagi nggak ada POS-nya. Jadi masih kepisah gitu. Oke. Si omnichannel sama POS-nya. Sedangkan POS gue udah bayar lah. Udah jalan. Udah jalan. Terus akhirnya gue masuk. POS gue udah habis. Terus omnichannel-nya masih ada kan. Terus gue mikir, ini ribet nih kalau harus di-split gitu kan. POS sendiri, omnichannel sendiri. Jadi itu beda brand kan. Ya gue nyari lagi, nah ketemulah si Jubilio ini. Gitu. Tapi omnichannel sebelumnya aman? Kalau gue nih ngerasa hanya review lah. Bener ya? Iya, bener ya. Iya nggak apa-apa. Kalau sebelah itu yang sebelumnya gue akuin gue ribet sih, karena banyak fitur-fitur yang nggak. Berarti UI-nya? Iya nggak apa ya? Nggak ramah buat pengguna baru lah menurut gue ya, karena gue belum nggak terlalu user friendly lah. Ya user friendly gitu. Okay. Nah ketika Jubilio ini ada POS juga, itu ya udah enak integrasi semuanya. Kalau misalkan anak-anak gratis kantor lagi lu POS tuh. Bayar gua, serius. Enggak, pas Jubilio. Kan bayar per order doang lu. Oh iya. Per order doang. Terus? Sampai mana tuh tadi? Oh iya, kalau misalkan anak-anak kantor gitu mau beli atau mau, gue catet tuh, langsung gua input kan bisa. Faktur manual. Iya, faktur manual, pesanan gitu. Kalau mau ada event, udah POS gua keluarin karena kan gua offline store gue kan nggak ada, belum ada gitu. Masih pop up lah gitu. Jadi kalau ada ya udah gue tinggal ngeluarin POS gitu. Bisa scan gitu lagi. Iya kan emang begitu POS bukan. Sebelumnya gue nggak ada ini. Barcode. Oh lu barcode dari Jubilio. Barcode dari Jubilio. Nah Omni yang sebelumnya memang nggak nyediain? Kayaknya enggak deh. Enggak apa nggak tahu lu. Gue nggak tahu nih, kayaknya enggak sih. Iya kayaknya enggak. Oh, sekarang berarti Findes Store ini udah mulai tertata rapi nih ya. Alhamdulillahnya udah emang mau. Dari PO purchase order, barang masuk, terus penaruhannya, trackingnya, mappingnya, sampai pick, pack and shipnya gitu. Jubileo shipmentnya pakai gak? Belum kalau shipment. Pakai dong. Oke. Kenapa? Lu sekarang pakai apa? Masih manual gitu. Datang. Karena kan gue belum punya website. Enggak. Oh iya. Kan ada penjual manual. Manual kan offline belum ada. Manual itu kalau buat orang kantor, kalau orang kantor doang. Oh. Kalau kantor kan tinggal ngambil doang. Website itu kan ada Jubileo Store. Nah, itu dia belum dikembangin kita nih, belum nyiapin buat sampai ke websitenya itu. Makanya di tahun ini tapi ada rencana buat expand. Iya, buat gitu. Karena maksudnya ya selain ya marketplace tetap eksis ya. Tetap harus ada. Soalnya juga social commerce kan lu ngarahinnya ke marketplace sekarang atau ke WhatsApp manual? Sekarang ke marketplace. Ke marketplace semua gitu. Oke. Ya nanti ke depannya ya lu harus brand.com sendiri sih. Iya sih, punya sendiri domain sendiri. Udah beli domain ya? Belum ini. Nah, gue beli sekarang duluan. Oh iya. Anjing bikin ya.
Gue beli duluan. Findes.com belum ada, gue beli duluan. Biar nanti lu beli ke gua. Iya ya. Bilang Bagi dua. Nggak, tapi itu at least kalau bu ini domainnya lu harus keep. Kemarin udah sempet dicek. Aman. Belum ada. Nah, sekarang ini Ayo bagi tiga. Nggak, tapi bilang maksudnya itu penting daripada diambil duluan karena soalnya banyak kasus kan. Iya, Waktu itu BMW kasus. Dia kan nggak beli, udah diambil orang duluan. Oh, si domainnya ya? Domainnya, makanya gue bilang bener-bener sekarang mendingan beli dulu, ya. cuman 200.000 kok. Gitu, yang penting Gua amanin dulu aja. kali ya. Amanin lah. Kalau enggak, ini oke, berarti so far pakai Jubelio aman, enggak? Ininya insight-nya apa dari lo buat Jubelio? Jubelio. Kalau gua palingan ada beberapa dashboard yang memang gua butuh tapi belum kelihatan. Misal kayak jam rame gua di berapa? Peak hour-nya. Peak hour-nya. Terus sama buat loyalty program itu sih. Oke, ini gue bisa jawab. Yang peak hour dari sudut penjualan, ya. Lu udah masuk ke analitik lu? Kan biasanya kalau gua masuk ke dashboard tuh kan udah kayak muncul itu doang kan, belum ada apa namanya. Nah, ini lo ada feature analitik. Belum explore ya. Sampai situ. Nah, di situ ada kapan penjualan dari source mana, bahkan dari kota mana, 3PL manapun juga itu di situ ada, Bos. Di analitik tuh. Di analitik. Oh, coba gitu. ntar gue deh. Nah, nanti lo explore di situ, gue bisa jawab nih. Ya. Yang kedua, loyalty program. Insya Allah udah masuk roadmap. Bener nih. Iya, udah aman. Satu lagi ya. Ini dong integrasi. Request dia. Ya, apa? Ingat. Apa? Ini integrasi sama apa namanya? WhatsApp. Bukan. Kayak sebut merek nih kayak. Ya nggak apa-apa. Kayak pencatatan akunting. Bos, Jubelio justru seringnya di akunting. Nah, itu wah, lu gila lu. Di kantor gue beda. Di kantor gue beda akuntingnya. Oh, udah pakai yang lain gitu. Sebenarnya di gua tuh udah ada. Sebenarnya bisa kalau lu mau masukin template-nya, kan gua bisa custom ngikutin akunting yang lu ada. Jadi sistemnya memang agak semi manual, ekspor import. Ya harus di Template-nya harus samain Excel-nya gitu. Tapi kalau mau di wipe akunting Jubelio lu pakai tuh di Finderscope-nya. Jubelio-nya itu ada nggak sih dia? Oh, karena dia udah punya sendiri ya. Punya sendiri akunting gitu. Jadi pencatatannya semua ada di situ. Kan lu faktur manual pakai apa itu? Iya, ke situ juga masuknya. Gitu. Ya tapi nggak integrate ke yang si finance itu. Ke ininya ya. Ya finance suruh ganti lah. Tapi kan itu dia sama semua. Siapa? Apanya? Si finance-nya itu ya dia kan satu PT bisa. Banyak PT gitu. Bisa. Iya. Bisa. Suruh ganti nih. Bisa, dibilang bisa, apa nggak bisa? Bisa multi. Meskipun gua nggak jualan barang gitu, kayak misalkan si Findes Media gitu. Gimana? Iya kan nggak jualan barang nih, nggak jualan produk gitu. Iya kan itu bisa dimasukin ke biaya lain atau biaya marketing kan? Masuknya? Kayak jualan apa? Misalkan gua ngeluarin invoice buat brand A. Bisa. Gitu. The best. Iya, lu makanya explore kurang lu. Oke. Paling itu aja sih guys. Untuk Findes, mudah-mudahan terus lebih meroket lah ya. Amin. Maksudnya, gue jujur ya sebagai ini gue jujur loh, serius nih. Serius. Cuman sama lu doang gue serius guys. Ini serius ya, maksudnya gue sebagai pelaku orang 90-an, yang besar di 90-an ya. Gitu. Banyak berharap di Findes gitu, karena maksudnya kenapa banyak berharap? Karena kalian yang mungkin nggak satu-satunya, mungkin tapi salah satunya yang berani explore sampai dalam untuk kayak menaikkan lagi arti kayak kemarin yang terakhir Asta, arti seni itu gimana?
seniman tuh harus gimana gitu, resultnya itu kan. Terus ya nanti yang lu bilang roadmap kan, festival yang kayak dulu gimana sih gitu. Jadi buat gue nostalgia sih, dan itu ya mungkin salah satunya Vindes yang berani untuk itu gitu. Jadi ya gue berharap sih Vindes bakal terus jalan sih. Amin, gitu. amin.